Baik, materi prakarya untuk yang pertama ini adalah mengenai kerajinan bahan serat. Dengan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat mengetahui bahan serat itu maksudnya seperti apa sih, kemudian contoh kerajinan bahan serat itu seperti apa. Nah, mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini kalian dapat memahami itu. Kita mulai. Bahan serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain untuk tekstil. Jadi, bahan serat yang dimaksudkan di kerajinan ini adalah bahan baku dari kain atau benang. Sifat serat akan mempengaruhi sifat benang atau kain yang dihasilkan. Sifat serat sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu udara atau cuaca atau iklim dan lain sebagainya. Sehingga sifat dari serat itu akan mempengaruhi jenis kain atau karakteristik kain yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya ada jenis dan karakteristik bahan serat. Ada 3 jenis bahan serat. Yang pertama, serat dari tumbuhan, serat dari hewan yang kedua, yang terakhir serat dari mineral. Hanya untuk pembelajaran ini kita hanya memfokuskan saja kepada serat dari tumbuhan dan hewan. Pertama, serat dari tumbuhan. Contohnya saya di sini adalah kapas. Bagaimana sih karakteristik dari serat tumbuhan? Yang pertama, kuat, tahan lama, dan bentuknya tetap, cenderung tidak akan berubah atau menyusut. Kemudian, yang kedua, serat dari hewan. Karakteristiknya bertekstur lembut dan halus. Kemudian, serat dari hewan juga cenderung menghangatkan. Oleh karena itu, serat dari hewan banyak dimanfaatkan untuk pakaian hangat, jaket, dan lain sebagainya. Yang ketiga, serat dari mineral ini adalah serat buatan, tapi kita lewat saja. Selanjutnya, klasifikasi serat dari tumbuhan. Yang pertama ada serat dari biji, serat dari batang yang kedua, selanjutnya serat dari daun, dan serat dari buah. Jadi untuk tumbuhan sendiri ada berbagai bagian tumbuhan yang dapat dijadikan bahan serat. Yang pertama contohnya dari biji adalah biji kapas dan biji kapuk. Kemudian serat dari batang contohnya adalah batang melinjo dan batang beringin, batang pohon beringin. Selanjutnya serat dari daun ada serat daun nanas dan serat daun pandan berduri. Kemudian yang terakhir dari buah, contohnya adalah buah kelapa, serat buah kelapa. Selanjutnya dari hewan, klasifikasi serat dari hewan ada 2. Serat dari stapel atau bulu hewan. Contohnya di sini ada bulu domba, bulu alpaka, banyak yang bisa dimanfaatkan untuk kerajinan bahan serat. Kemudian yang kedua ada serat dari filamen atau jaringan. Kalau dari sini yang perlu kalian ingat adalah serat dari filamen ini bukan berasal dari bulu hewannya. Contohnya ada larva ulat sutra. Jadi larva sendiri akan membentuk kepompong. Kemudian kepompong ini yang akan dimanfaatkan seratnya untuk pembuatan benang. Selanjutnya ada 4 tahap pengolahan bahan serat. Yang pertama, pemintalan benang. Jadi serat akan dipilih, kemudian akan dilanjutkan ke pengolahan dengan cara pemintalan. Jadi benangnya akan dipintal. Setelah dipintal, benang-benang tersebut akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Kalian bisa lihat di sini di gambarnya, begini alat penggulung benang. Tahap yang ketiga, setelah penggulungan benang, kemudian benang akan diberi warna dengan pencelupan warna. Setelah pencelupan warna, benang akan dikeringkan dengan cara dijemur. Setelah kering, benang-benang tersebut yang sudah diberi warna dapat ditenun menjadi kain. Setelah itu kain dapat diolah menjadi berbagai kerajinan atau produk. Nah, di sini ada teknik produksi kerajinan bahan serat. Saya akan memberi contoh 3 saja, mungkin ada yang di luar ini, tapi
Untuk pembelajaran ini kita akan memfokuskan ke 3 teknik. Yang pertama ada menenun. Gambarnya kalian bisa lihat di sini. Menenun biasanya menggunakan alat yang disebut dengan spanram. Jadi benang-benang akan dibentangkan di spanram ini. Spanram ini bentuknya seperti bingkai dari kayu. Kemudian benang-benangnya akan dibentangkan, kemudian akan ditenun. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Ini spanram nih, bingkai kayunya. Kemudian menjahit. Ini mungkin yang paling sering kalian lihat, menjahit. Pekerjaan menyambung kain dan benang menggunakan jarum jahit dan benang. Nah, menjahit ini sendiri bisa menggunakan tangan atau manual, atau menggunakan mesin jahit. Seperti yang ada di gambar, ini menggunakan mesin jahit. Kemudian, untuk teknik yang terakhir, teknik mengikat. Maksudnya mengikat seperti apa? Menyatukan 2 benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Dapat pula diartikan dengan menyatukan helaian kain menjadi satu, menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Maksudnya di sini seperti contohnya kalian kalau memperhatikan baju yang di tie-dye atau baju batik celup. Nah, batik celup biasanya menggunakan teknik mengikat ini. Kalian akan membentuk pola-polanya dengan cara mengikat kainnya menjadi pola tertentu, kemudian dicelupkan ke pewarna. Nah, di situ setelahnya akan menjadi batik celup atau baju tie-dye. Bagian yang terakhir, di sini saya akan memberikan contoh-contoh kerajinan bahan serat. Secara garis besar, kalian bisa mengartikan kerajinan bahan serat ini dengan kerajinan dengan bahan kain untuk lebih mudahnya. Nah, contohnya ada sarung bantal, ada lap, ada kemeja tenun, ada selimut, ada tas, scarf. Kemudian ini baju tie-dye, ini diikat biasanya. Kemudian dicelupkan warna satu persatu. Kemudian ada gantungan kunci, ada karpet. Semua produk dengan bahan dasar kain atau benang adalah kerajinan bahan serat. Baik, demikian penyampaian materi mengenai kerajinan bahan serat secara singkat. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi kalian dan dapat kalian pahami. Terima kasih.